izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh di-share screen? Boleh di next slide? Untuk anggota kelompok kami itu ada Atika Salsabila, Sofia Izati, Tasya Putri, dan Tasya Nur. Boleh di next slide? Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan Ana. Pada rekan Ana dipersilakan. Ya, eh, untuk yang pertama kita akan masuk ke pengertian bilingualisme. Mari kita mulai dari dasar mengenai apa itu bilingualisme. Secara etimologi, istilah ini berasal dari dua kata Latin, yaitu bi yang berarti dua dan lingua yang berarti bahasa. Jadi, secara harfiah, bilingualisme sesederhana penggunaan dua bahasa. Perbedaan pandangan ahli, eh, para ahli sosiolinguistik punya standar yang berbeda-beda mengenai kapan seseorang bisa disebut bilingual. Di sini kita akan membandingkan tiga perspektif utama yang mewakili spektrum pandangan tersebut. Yang pertama, pandangan Bloomfield. Dari pandangan Bloomfield, beliau menetapkan standar yang cukup tinggi, yaitu native like control. Artinya, seseorang baru dianggap bilingual kalau dia menguasai bahasa keduanya sesempurna penutur asli. Definisi ini sering dianggap terlalu sempit karena sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki kompetensi yang benar-benar identik di kedua bahasa. Yang kedua, pandangan McNamara. Yang ini berlawanan dengan Bloomfield. McNamara menawarkan definisi yang jauh lebih longgar. Bagi beliau, seseorang yang sudah bisa disebut bilingual asalkan punya kompetensi minimal, bahkan jika hanya di salah satu keterampilan saja, entah itu cuma bisa menyimak, berbicara, membaca, atau menulis dalam bahasa kedua. Selanjutnya, pandangan Feinreich. Beliau melihat bilingualisme sebagai sebuah praktik, yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa secara bergantian. Fokusnya bukan lagi pada seberapa hebat teori atau kompetensinya, melainkan pada aspek penggunaannya di kehidupan nyata. Nah, dari ketiga definisi tadi, kita menjadikan definisi Feinreich sebagai acuan utama. Mengapa? Karena pandangannya dianggap paling realistis dan relevan dengan kajian sosiolinguistik masa kini, di mana kita lebih melihat bagaimana bahasa tersebut dipraktikkan oleh masyarakat dalam komunikasi sehari-hari. Boleh di next. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis bilingualisme. Ternyata bilingualisme itu tidak semuanya sama. Para ahli membaginya berdasarkan tiga sudut pandang utama. Yang pertama, berdasarkan kemahiran. Kalau kita lihat dari tingkat kemahirannya, ada yang disebut bilingualisme seimbang. Ini terjadi kalau seseorang jago banget di kedua bahasanya dengan level yang setara. Namun yang jauh lebih sering kita temui adalah bilingualisme dominan, di mana seseorang jauh lebih lancar atau lebih nyaman menggunakan salah satu bahasa saja karena faktor lingkungan. Kemudian, selanjutnya yang kedua, berdasarkan pemerolehan. Berdasarkan cara kita mendapatkan bahasa tersebut. Di sini ada istilah penting, tiga istilah penting. Koordinat, ini seperti punya dua kotak terpisah di otak, biasanya terjadi kalau kita belajar dua bahasa di lingkungan yang beda total. Kemudian, subordinat, ini biasanya dialami orang yang belajar bahasa asing lewat terjemahan. Jadi dia harus istilahnya mampir dulu ke bahasa pertamanya sebelum bisa paham ke bahasa keduanya. Kemudian,
majemuk. Ini terjadi kalau kedua bahasa dipelajari barengan di lingkungan yang sama. Jadi, satu konsep dipahami langsung dalam dua bahasa sekaligus. Selanjutnya, berdasarkan status sosial. Nah, yang pertama bilingualisme rakyat atau folk. Itu terjadi secara alami karena keadaan. Misalnya orang desa yang pindah ke kota lalu harus belajar bahasa baru supaya bisa bertahan hidup. Sedangkan bilingualisme elit itu terjadi karena pilihan sadar. Misalnya seseorang yang sengaja kursus bahasa asing demi karir, pendidikan atau prestis. Kemudian faktor-faktor penyebab. Yang pertama, migrasi dan mobilitas penduduk. Perpindahan penduduk membuat orang harus belajar bahasa lokal agar bisa berkomunikasi di tempat baru. Yang kedua, perkawinan antar suku atau bangsa. Pernikahan beda suku atau bangsa secara otomatis menciptakan lingkungan rumah tangga yang dua bahasa. Yang ketiga, sistem pendidikan. Seperti kita di Indonesia, yang bahasa ibunya bahasa daerah, tapi di sekolah wajib bahasa Indonesia, otomatis kita jadi bilingual. Yang keempat, perdagangan dan ekonomi. Dalam perdagangan, kita dituntut untuk menguasai bahasa mitra bisnis agar transaksi lancar. Ini alasan kenapa bahasa Melayu dulu jadi lingua franca di Nusantara. Yang kelima, politik, kebijakan politik. Kebijakan pemerintah yang menetapkan bahasa resmi juga memaksa masyarakat untuk menguasai bahasa tersebut di samping bahasa ibu mereka. Boleh di next. Ya, lanjut ke bilingualisme di Indonesia. Yang pertama, karakter Indonesia. Nah, setelah memahami teori-teorinya, mari kita lihat bagaimana fenomenanya di negara kita. Indonesia adalah salah satu laboratorium bilingualisme terbesar di Indonesia. Kita punya lebih dari 700 bahasa etnis, yang artinya hampir semua orang Indonesia adalah seorang bilingual. Tidaknya menurut definisi McNamara yang sempat kita bahas tadi. Yang kedua, pola umum. B1 plus B2. Pola yang paling sering kita temui adalah penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, yaitu B1, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, yaitu B2. Contoh sederhananya adalah seorang anak di Yogyakarta tumbuh besar dengan bahasa Jawa di rumah. Lalu saat masuk sekolah, dia mulai belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini, bahasa daerah biasanya dominan untuk urusan pribadi atau keluarga. Sedangkan bahasa Indonesia dominan untuk urusan publik atau pendidikan. Jadi, belajar dua bahasa gitu ya. Yang ketiga, tipologi di Indonesia. Jika dikaitkan dengan jenis-jenis tadi, masyarakat kita umumnya bersifat bilingualisme subordinat dan dominan. Artinya, masih banyak dari kita yang memproses bahasa Indonesia melalui logika bahasa daerah kita masing-masing. Dan biasanya kita tetap memiliki satu bahasa yang lebih kuat atau lebih sering digunakan tergantung situasinya. Yang keempat, perkembangan dan multilingualisme perkotaan. Namun tren ini terus berkembang. Di kota-kota besar kita tidak lagi bicara soal dua bahasa, tapi sudah multilingualisme. Banyak generasi muda sekarang yang menguasai tiga bahasa sekaligus, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, terutama Inggris, sebagai bahasa ketiga atau B3. Hal ini dipicu oleh kebutuhan akademik dan tuntutan profesional di era global. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa bilingualisme bukanlah fenomena yang statis atau diam di tempat. Ia adalah fenomena yang sangat dinamis, yang terus berubah mengikuti pergerakan sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat kita. Memahami bilingualisme berarti memahami bagaimana identitas dan komunikasi kita sebagai bangsa terbentuk. Sekian dari Yana, bisa dilanjutkan oleh Ukti.
Atika. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya itu ada multilingualisme. Kalau sebelumnya bilingualisme itu dua bahasa, kalau multilingualisme itu tiga bahasa atau lebih dalam interaksi sosial. Definisinya itu seperti penggunaan tiga bahasa atau lebih oleh individu atau masyarakat, perluasan dari konsep bilingualisme, kemudian fokus pada kompetensi fungsional atau kemampuan menggunakan bahasa sesuai situasi. Boleh dilanjut? Kemudian poin penting di sini adalah bukan cuma soal kita jago bahasanya secara tata bahasa, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya secara fungsional. Di Indonesia sendiri, kita ini secara alami adalah masyarakat multilingual. Kenapa? Karena adanya faktor migrasi, globalisasi yang menuntut kita bisa bahasa asing sampai kebijakan pendidikan kita yang memang mengajarkan bahasa daerah, nasional, dan internasional sekaligus. Kemudian untuk tipikologi atau jenis ini seperti individual itu fokus ke orangnya. Jadi seseorang punya kemampuan otak untuk menyimpan dan memakai banyak bahasa. Contohnya ya aku kamu, terus tiga bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa daerah, dan sekarang lagi mendalami bahasa Arab. Kemudian sosial. Sosial ini juga berfokus pada wilayah atau kelompoknya. Contoh yang paling gampang itu Indonesia. Tanpa kita belajar di sekolah pun lingkungan kita juga sudah multibahasa. Karena ada tetangga dari berbagai suku. Jadi bahasanya pun hidup berdampingan di satu masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada faktor faktor pemicu, yaitu kenapa bisa terjadi. Yang pertama itu ada migrasi, yaitu perpindahan orang. Kalau orang dari desa pindah ke kota, dia bawa bahasa daerahnya ke lingkungan baru. Akhirnya tercipta lingkungan yang multilingual. Kemudian ada globalisasi, yaitu tuntutan zaman. Sekarang kalau mau kerja atau survive di era digital, minimal kita harus tahu bahasa internasional, Inggris atau Arab. Ini bikin kita terpaksa atau termotivasi jadi multilingual. Kemudian pendidikan, yaitu lewat kurikulum sekolah. Dari SD kita sudah diajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah sekaligus. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada gejala sosiolinguistik atau gejala bahasa. Dalam masyarakat multilingual, kita sering melakukan dua hal, yaitu alih kode atau pindah bahasa karena situasi berubah, dan campur kode atau nyelipin kata asing di tengah kalimat. Ini adalah strategi kita supaya komunikasi tetap efisien. Tapi apakah penggunaan bahasa ini punya aturan main atau hierarki di masyarakat? Nah, untuk menjawab itu, ada di materi selanjutnya itu yang nanti akan dibacakan juga. Yang pertama itu ada alih kode. Contohnya itu seperti kamu lagi ngobrol santai pakai bahasa daerah sama teman. Tiba-tiba ada dosen datang, lalu kamu langsung ganti pakai bahasa Indonesia yang formal. Perubahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Itulah yang disebut alih kode. Kemudian campur kode atau kode mixing. Bedanya dengan alih kode, campur kode ini lebih ke penyisipan. Jadi kayak nggak ganti bahasa secara total, tapi memasukkan kata atau fungsi asing ke dalam kalimat. Contohnya, tadi materinya agak complicated ya. Aku jadi overthinking pas mau ngerjain tugasnya. Nah, di sini juga tetap pakai struktur bahasa Indonesia, cuma nyampur bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu ada output atau tujuan hasil. Kenapa orang multilingual melakukan ini? Yang pertama itu identitas, biar kelihatan akrab atau menunjukkan kelompok sosial tertentu. Yang kedua itu ada efisiensi. Kadang ada kata di bahasa asing yang tidak ada pandanan pasnya di bahasa Indonesia. Jadi lebih enak pakai kata itu. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Tasya Putri. Padanya dipersilakan. Baik, penjelasan berikutnya itu tentang diglosa. Diglosia adalah situasi kebahasaan ketika dalam suatu masyarakat terdapat dua ragam
Bahasa yang digunakan secara berdampingan yaitu ragam tinggi atau high atau ragam H dan ragam rendah atau ragam L. Istilah ini diperkenalkan oleh Charles pada tahun 1959 melalui artikelnya berjudul Diglossia. Ragam H ini digunakan dalam situasi formal seperti pendidikan, pidato, karya sastra, dan kegiatan resmi. Ragam ini dipelajari melalui pendidikan formal serta dianggap lebih bergengsi. Sementara itu, ragam L ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Diperoleh secara alami sejak kecil dan dipakai dalam situasi santai atau informal. Dalam konsep diglossia, kedua ragam tersebut tidak harus berasal dari dua bahasa yang berbeda. Keduanya dapat berupa variasi dari satu bahasa yang sama seperti bahasa Arab standar dan dialek Arab sehari-hari. Boleh di next. Untuk ciri-ciri diglossia itu ada pertama fungsi atau function. Jadi ragam H ini digunakan dalam situasi formal seperti ceramah, berita, dan tulisan resmi. Dan ragam L digunakan dalam percakapan sehari-hari atau situasi santai. Lalu yang kedua prestige. Ragam H ini dianggap lebih bergengsi, lebih indah, dan lebih baik secara sosial. Sebaiknya ragam L sering dianggap kurang resmi atau kurang bernilai. Lalu yang ketiga, warisan sastra. Ragam H biasanya memiliki karya sastra, teks, agama, dan dokumen sejarah yang dihormati sehingga memperkuat kedudukannya dalam masyarakat. Lalu pemerolehan atau acquisition. Ragam L dipelajari secara alami sejak kecil melalui lingkungan keluarga. Ragam H dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah. Lalu selanjutnya standarisasi. Ragam H ini memiliki aturan tata bahasa, kamus, dan ejaan yang baku, sementara ragam L umumnya tidak memiliki standar resmi dan lebih beragam antar daerah. Boleh di next. Lalu selanjutnya stabilitas. Situasi diglossia dapat bertahan sangat lama karena masing-masing ragam memiliki fungsi yang jelas dan dalam masyarakat. Lalu gramatika. Terdapat perbedaan tata bahasa antara ragam H dan L, baik dalam morfologi, sintaksis, maupun pengucapan. Lalu yang terakhir, leksikon. Kosakata dalam ragam H biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, dan hukum. Dan ragam L lebih kaya dalam kosakata kehidupan sehari-hari. Boleh di next slide. Dan ini contoh-contoh diglossia. Pertama, dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ini, ragam H ini adalah bahasa Arab Fusha yang digunakan dalam Al-Quran, pendidikan, berita, dan tulisan resmi. Ragam L berupa dialek Arab, daerah seperti Mesir, Suriah, dan Maroko yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Perbedaan keduanya cukup besar sehingga kadang penutur antar negara Arab sulit saling memahami. Lalu contoh yang kedua adalah bahasa Arab Jerman di Swiss. Di Swiss terdapat penggunaan bahasa Jerman standar sebagai ragam H dan dialeknya itu sebagai ragam L. Bahasa standar digunakan dalam pendidikan dan komunikasi resmi, sedangkan dialek dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dialek Swiss juga dianggap sebagai identitas nasional masyarakat Swiss. Lalu yang ketiga itu bahasa Jawa di Indonesia. Dalam bahasa Jawa itu ragam krama berfungsi sebagai ragam H dan digunakan untuk menghormati orang lain atau dalam situasi formal. Dan ragam ngoko menjadi ragam L yang dipakai dalam percakapan santai dan akrab. Sistem tingkat tutur bahasa Jawa menunjukkan pembagian fungsi bahasa yang jelas dalam masyarakat. Lalu yang keempat, bahasa Yunani. Bahasa Yunani pernah mengalami diglossia antara kata refosa sebagai ragam H dan dimotiki sebagai ragam L. Kata refosa digunakan dalam administrasi dan pendidikan, sedangkan dimotiki digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1976, pemerintah Yunani menetapkan dimotiki sebagai bahasa resmi sehingga situasi diglossia mulai berakhir. Boleh di next. Untuk penjelasan berikutnya terkait perluasan konsep diglossia oleh Fishman. Konsep diglossia kemudian diperluas oleh Joshua Fisherman pada tahun 1967. Jika Charles
Ferguson hanya membahas dua ragam dari satu bahasa yang sama. Untuk Fishman ini menjelaskan bahwa diglosia juga terdapat antara dua bahasa yang berbeda. Menurut Fishman, yang terpenting dalam diglosia adalah adanya pembagian fungsi bahasa dalam masyarakat. Misalnya, satu bahasa digunakan untuk situasi formal dan bahasa lain digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fishman juga membagi hubungan bilingualisme dan diglosia menjadi 4 bentuk. Yang pertama, bilingualisme dengan diglosia. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Yang ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Dan yang keempat, tidak ada bilingualisme maupun diglosia. Pemikiran Fishman memperluas kajian diglosia dan menjadi dasar berkembangnya konsep poliglosia dalam sosiolinguistik. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman Ana. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada definisi dan hakikat poliglosia. Jadi yang pertama itu ada etimologi atau Yunani poli atau sebutan banyak dan glosa bahasa. Konsep itu perluasan dari diglosia atau Ferguson 19 dari Ferguson 1959. Hakikatnya itu situasi masyarakat yang menggunakan lebih dari dua bahasa dengan fungsi sosial yang berbeda. Kunci utamanya itu adanya spesialisasi peran atau bahasa tidak digunakan secara acak. Boleh. Nah, kemudian ada konsep hierarki. Jadi poliglosia ini adalah kondisi di mana ada banyak bahasa yang menempati hierarki atau tingkatan tertentu. Gampangnya bahasa-bahasa itu nggak dipakai yang salah-salah. Ada varietas tinggi atau H untuk urusan formal seperti pendidikan atau agama. Dan varietas menengah dan varietas rendah atau L untuk mengobrol santai sehari-hari di rumah. Contoh kasus di Indonesia itu, contoh paling banyak itu adalah kita sendiri di Indonesia. Bayangkan seorang penutur di Jawa, seperti yang pertama itu dia pakai Jawa ngoko atau rendah saat bercanda dengan teman. Kemudian pakai bahasa Jawa krama atau menengah saat bicara dengan orang tua. Kemudian pakai bahasa Indonesia atau tingkatan tinggi saat presentasi formal. Dan mungkin pakai bahasa Arab atau Inggris super tinggi untuk ibadah atau urusan akademik internasional. Boleh dilanjut? Kemudian poliglosia di Indonesia atau studi kasus realitas berlapis. Indonesia sebagai laboratorium poliglosia dunia. Contoh hierarki di masyarakat itu varietas rendah seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian fungsinya itu sebagai strategi navigasi identitas atau etnis nasional global. Etnis, nasional, dan global. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kesimpulan, bilingualisme dan multilingualisme itu kemampuan individu atau masyarakat yang menggunakan dua atau lebih bahasa secara bergantian di dimensi individual. Kemudian diglosia dan poliglosia itu pembagian fungsi bahasa secara tegas, ragam tinggi versus rendah dalam masyarakat dimensi sosial. Kemudian faktor pendorongnya itu migrasi, pendidikan, perkawinan silang, dan kebijakan politik. Kemudian untuk konteks global dan lokal itu ada multilingualisme adalah norma masyarakat modern atau globalisasi. Indonesia itu integrasi bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa. Kemudian sintesisnya itu keempat konsep ini saling melengkapi untuk memahami dinamika masyarakat multikultural. Boleh dilanjut? Sekian dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh di raise hand, teman-teman.
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan saran? Oke, baik. Boleh di stop share dulu ya. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya dari materi apa yang sudah disampaikan hari ini. Nanti silakan jika ada yang ingin bertanya. Jadi materi hari ini tentang bilingualisme, multilingualisme, diglosia dan poliglosia ya. Nah, mungkin kita bahas dulu mengenai bilingualisme. Teman-teman berarti sudah bisa mengetahui ya bilingualisme itu apa. Tadi kan dijelaskan kalau bi itu artinya dua, lingual itu artinya bahasa, artinya seseorang yang bisa menggunakan dua bahasa gitu. Jadi bilingualisme itu memang ini banyak argumentasi dari berbagai macam pakar ya, sampai sejauh mana seseorang itu dikatakan sebagai bilingual. Kalau menurut Leonard Bloomfield, Bloomfield itu melihat bahwa bilingual itu jika seseorang itu bisa menggunakan dua bahasa atau lebih dengan sama baiknya. Jadi harus sama baik, makanya seseorang bisa dikatakan sebagai bilingual gitu. Jadi misalnya bisa bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan sama baiknya, itu artinya baru seseorang dikatakan sebagai bilingual. Nah, namun kemudian teori ini atau pendapat ini eh, apa namanya di ada Robert Lado namanya yang menggagas pendapat baru atau teori baru mengenai bilingualisme. Jadi kalau menurut Robert Lado, seseorang itu dikatakan bilingual jika dia bisa menggunakan dua bahasa yang hampir sama baik. Jadi anggapannya hampir sama baik nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun misalnya dalam bahasa Indonesia dia bagus, dalam bahasa Arab ada beberapa konteks dan kosakata yang dia belum bisa memahami, tapi dalam konteks tertentu dia sangat menguasai. Nah, itu dianggap sebagai sudah sebagai seorang yang bilingual. Nah, namun makin ke sini karena masifnya pembelajaran bahasa asing, kemudian banyaknya minat remaja saat sekarang ini untuk mempelajari bahasa asing, kemudian Haugen mengeluarkan pendapat juga, dan ini pendapat yang paling banyak dirujuk ya, termasuk pendapatnya Robert Lado tadi hampir sama baik itu sudah dikatakan bilingual. Nah, kalau menurut Haugen, seseorang yang sedang mempelajari bahasa dan dia sudah memahami apa namanya penggunaan dari bahasa yang sedang dia pelajari, walaupun kosakatanya masih minor, maksudnya masih sedikit, itu dia tetap dikatakan sebagai seorang yang bilingual, gitu, ya. Eh, ya, gitu. Kemudian saya lanjut lagi. Hmm, Tadi itu kan bilingual ya, adaptasi ke kita semua yang saat ini sedang, ke teman-teman yang saat ini sedang mempelajari bahasa Arab ya, teman-teman boleh sepakat dengan pendapatnya Haugen, di mana teman-teman ini adalah orang-orang yang bilingual gitu ya, karena masih mempelajari bahasa Arab. Kalau ada apa namanya kaidah-kaidah bahasa Arab dasar paham, diajak bicara bahasa Arab atau berkenalan atau berkomunikasi mengenai bahasa Arab dengan konteks-konteks tertentu bisa gitu ya. Artinya teman-teman di sini sudah bilingual gitu. Jadi bilingual itu sifatnya perorangan individu ya. Nah, kemampuan perorangan. Nah, kemudian ada istilah berikutnya multilingual. Jadi multilingual itu bukan berarti seseorang bisa lebih dari dua bahasa, bukan. Jadi kalau bilingual itu dia bisa dua bahasa atau lebih gitu. Tapi kalau multilingual, kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih ini tidak hanya menjadi milik pribadi, nggak hanya milik sendiri, tapi milik komunitas yang berada di tempat kalian gitu misalnya. Contohnya misalnya komunitas atau masyarakat Bali gitu. Masyarakat Bali itu nggak cuma satu atau dua orang yang bilingual, tapi mungkin satu masyarakat Bali yang mereka tinggal
pantai yang menjadi tempat wisatanya para turis, di situ mereka rata-rata bilingual gitu. Nah, artinya masyarakat Bali yang seperti ini itu dikatakan sebagai masyarakat yang multilingual. Jadi di apa nggak cuma satu orang yang bisa menggunakan dua bahasa atau lebih, tapi satu masyarakat yang ada di yang tempat tinggalnya di sana itu dia bisa menggunakan dua bahasa atau lebih. Nah, itu yang dikatakan sebagai multilingual gitu. Teman-teman bisa ya bedakan antara bilingual dengan multilingual. Jadi kalau bilingual itu sifatnya perorangan, kalau multilingual itu sifatnya komunitas gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke pembahasan mengenai diglosia ya. Nah, kalau tadi bilingual itu berkaitan dengan kemampuan seorang individu untuk menggunakan dua bahasa atau lebih. Eh, Kalau multilingual, kemampuan sekelompok masyarakat dalam satu komunitas masyarakat untuk menggunakan bahasa secara bergantian ya dan kemampuan mereka menggunakan dua bahasa atau lebih. Nah, kalau di Glosia ini bukan melihat individu orangnya, bukan melihat komunitas orangnya, tapi melihat terhadap bahasanya. Jadi ada satu bahasa yang memiliki dua variasi. Ada satu bahasa yang fungsinya itu bisa digunakan dalam dua kondisi berbeda. Contohnya kebetulan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, ini dua bahasa yang teman-teman kuasai dan teman-teman sedang pelajari. Ini adalah bahasa yang diglosis. Ya, bahasa yang diglosis. Jadi, bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang diglosis, yaitu dia ini satu bahasa, tapi memiliki variasi yang hidup berdampingan dan dua-duanya digunakan. Nah, contohnya bagaimana? Jadi yang pertama, bahasa yang diglosis itu ditandai dengan satu adanya fungsi yang berbeda. Nah, fungsinya itu dikatakan sebagai fungsi tinggi dan fungsi rendah. Kalau fungsi tinggi itu artinya bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang digunakan untuk ragam tinggi atau ragam formal. Nah, jadi kalau di kita itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau dalam bahasa Arab ya bahasa Arab fusha gitu. Jadi itu adalah ragam tingginya dari bahasa Arab dan ragam tingginya dari bahasa Indonesia yang resmi gitu. Sementara ragam rendahnya secara fungsi, kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa amiyah. Nah, itu ragam rendahnya. Kalau di kita ya bahasa gaul atau bahasa sehari-hari. Tentu kan bahasa gaul atau bahasa kalian sesama mahasiswa mungkin akan berbeda dengan bahasa kalian saat ada di dalam kelas. Gitu kan? Jadi itu perbedaan ragam dari bahasa. Jadi kebetulan bahasa Indonesia dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang diglosis. Jadi yang pertama itu dilihatnya dari fungsi, ada ragam tinggi, ada ragam rendah. Nah, kemudian dari sudut pandang yang kedua ada namanya prestis. Prestis itu artinya kebanggaan. Jadi ada bahasa dari satu bahasa itu ada yang superior, ada yang inferior. Kalau superior kan berarti dia bagus banget gitu kan, di atas rata-rata maksudnya gitu. Jadi maksudnya bahasa Indonesia itu yang superior adalah bahasa Indonesia resmi. Bahasa Arab yang superior adalah bahasa Arab Fusha. Sementara yang inferior adalah bahasa ammiahnya atau bahasa ragam sehari-harinya. Nah, kenapa dibedakan? Karena secara pemerolehan secara kemampuan untuk memperoleh bahasa ini, tidak semua orang bisa mencapai ragam tinggi. Kalau dia tidak pernah bersekolah, kalau dia tidak pernah duduk di bangku pendidikan atau bersahabat dengan komunitas orang-orang yang memiliki intelektual atau kemampuan dalam penggunaan bahasa, gitu. Jadi barangkali teman-teman akan menemukan ada momen di mana orang-orang, misalnya teman-teman bertemu dengan kelompok masyarakat yang mohon maaf misalnya dia tidak sampai ke bangku pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalnya hanya sampai SD, misalnya gitu. Ya mungkin kalau ada di rumah kalau ada ART misalnya ya yang tamatan SD misalnya gitu, nah mungkin gaya komunikasinya atau pilihan bahasanya itu pasti akan berbeda dengan kita yang di sini sudah bisa menggunakan yang ya karena udah sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, jadi eh, secara pemerolehan memang orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu karena memang tidak tidak pernah mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar ya dipelajarinya ya di dalam forum formal.
gitu, termasuk bahasa Arab gitu. Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab kayak kita yang mempelajari bahasa Arab tentu di ragam formal kan, artinya kita mempelajari bahasa Arab yang fusha gitu. Tapi ada nggak sih di Arab sana yang bekerja di Arab tapi dia nggak bisa bahasa fusha? Ada aja gitu. Nah, malah dia hanya bisa bahasa amiyahnya. Nah, coba misalnya teman-teman ada kenalan TKW gitu. TKW saya pernah dengar soalnya TKW. Dia bisa bahasa Arab tapi bahasa Arabnya bahasa Arab ini, bahasa Arab amiyah gitu. Nah, waktu kapan tuh kita pernah dosen-dosen PBA ikut seminar ke Lombok waktu itu. Nah, di setiap bis itu disediakan apa namanya eh, apa namanya tour guide. Tour guide-nya itu yang menjelaskan. Karena kan di situ ada orang Indonesia, ada orang Arab gitu ya. Tapi tour guide-nya ini malah lebih banyak pakai bahasa Amiyah dibanding bahasa Fusha gitu. Kita yang dosen-dosen kan bingung. Kok dikasih tour guide-nya kok yang bahasa Fusha, yang bahasa Amiyah ya bukan bahasa Fusha gitu. Habis itu kita tanya, ibu dulu pengalaman di Arabnya sebagai apa gitu. Dia ternyata bekerja di sana di rumah sakit gitu. Bekerja di rumah sakit dan dia tidak begitu ngeh dengan bagaimana menggunakan bahasa Arab Fusha gitu. Nah, artinya memang bahasa Fusha atau bahasa Indonesia resmi itu memang dipelajari, diperolehnya dalam proses pendidikan gitu ya. Nah, kemudian bahasa yang diglosis ini biasanya bahasa dengan ragam tingginya itu dia memiliki kodifikasi formal. Makanya selalu ada kamusnya itu. Bahasa kamus bahasa gaul ada nggak? Teman-teman pernah nggak mendapatkan kamus bahasa gaul? Yang seperti kamus bahasa Indonesia gitu dan kaidah pembentukan kalimatnya kan tentu tidak kan nggak ada kan kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab kan ada jadi ada kamusnya ada qawaidnya qawaid nahu nahu apa namanya nahu dan sorofnya ada tapi kalau dalam bahasa sehari-hari kan bahasa amiyah kan nggak ada qawaidnya itu bagaimana orang sehari-hari dalam menggunakannya saja gitu nah jadi seperti itu apa diglosia itu artinya ada satu bahasa yang memiliki variasi, yang mana variasi dari bahasa tersebut itu hidup berdampingan. Berdampingannya digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari. Saat komunikasi formal berarti bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa Arab Fusha. Dalam komunikasi sehari-hari berarti yang digunakan adalah yang Amiyah, seperti itu. Nah, terkadang saat kita melihat orang atau berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa bahasa yang ragam tinggi sama sekali, nah itu artinya kitanya yang perlu merendah gitu. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman tersinggung dengan apa tukang ojek misalnya lagi pulang naik Grab, kok nih abang ojeknya ngomongnya kasar banget ya gitu, atau tidak sopan atau apa gitu. Ternyata memang dia tidak bisa jadi karena memang tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang lebih resmi, lebih santai gitu ya. Karena mungkin kecenderungannya untuk menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu kan singkat, padat, jelas gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari, kalau bahasa resmi kan mungkin tidak harus jelas SPOK-nya, harus jelas konteksnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian bahasa yang diglosis itu biasanya dia memiliki padanan leksikonnya, punya padanan kosakatanya. Jadi kalau di bahasa di bahasa resminya misalnya kata uang, di bahasa tidak resminya atau di bahasa sehari-harinya kan ada duit gitu kan. Uang dengan duit, misalnya kata hidung, kalau dalam bahasa resmi hidung, kalau dalam bahasa sehari-hari kalian apa hidung? Hidung dengan menghilangkan haknya gitu kan. Terus dan masih banyak lagi. Nah, biasanya itu ada padanannya antara bahasa yang resmi dengan bahasa yang sehari-hari. Termasuk juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kan juga misalnya kaifa haluki itu untuk menanyakan kabar. Tapi kalau di amiyah tertentu misalnya islaunak gitu. Apa warnamu gitu. Kok ditanya warna padahal yang maksudnya itu bertanya tentang bagaimana kabarmu. Tapi begitulah gayanya dalam eh, komunikasi dalam ragam non formal gitu. Itu di glosia ya.
Kalau poliglosia berarti dalam komunikasi sehari-hari itu bukan hanya ada dua variasi bahasa, tapi bisa jadi ada eh, bisa ada 3 sampai 4 variasi yang mana itu dari bahasa lain yang ikut ada strukturnya gitu. Nah, ini terjadi di kayak di Singapura. Jadi kalau di Singapura untuk komunitas yang sangat resmi itu mereka pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya di komunikasi sehari-hari mereka pakai bahasa Melayu. Nah, tapi ada satu momen saat ada komunitas resmi yang mana isinya persis orang Melayu semua, bahasa Melayu menjadi lagam tinggi. Bukan bahasa Inggris tapi bahasa Melayu. Nah, sementara mereka pakai bahasa sehari-harinya misalnya bahasa apa gitu. Jadi ada struktur atau ada tingkatannya dalam komunikasi sehari-hari untuk yang istilahnya poliglosia. Kalau diglosia itu ya satu bahasa punya 2 tingkatan. Tapi kalau poliglosia bisa jadi dia berkaitan dengan bahasa lain. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Ini tadi saya kan ngajar di kelas, ini kelas apa nih, BD ya? Kelas BDA. Tadi saya kan ngajar di kelas AC berarti yang sebelum Jumatan. Ternyata teman-teman mau KKL ya. Mau KKL kemana ini? Ke Jogja, Malang, Bali, Ustazah. Jogja, Malang, Bali. Oke. Nah, nanti di Bali teman-teman akan merasakan tuh. Ternyata masyarakat Bali itu masyarakat yang multilingual. Pasti nanti akan merasakan deh. Hampir semuanya tuh bisa pakai bahasa Inggris di sana. Gitu. Oke. Ini saya mau menyampaikan ini dulu ya, skenario perkuliahan kita. Hari ini kan kita sudah selesai untuk membahas ini ya, bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia. Nah, tadinya yang ini nih kita harusnya perkuliahannya tuh 22 Mei kalau nggak salah tadinya. Nih, karena kan minggu depan tuh libur dan kita tidak mungkin untuk mencari waktu pengganti ya. Karena kan di kalender akademik tuh UAS itu harus terjadwal di akhir bulan Juni gitu. Jadi sehingga saya menggabungkan dua pertemuan ini. Harusnya nih kita ada di 22 Juni. Cuman tadi diingatkan Ustazah kami mau KKL dulu. Oh ya udah, kalau ke minggu depannya juga nggak mungkin setelah kalian dari KKL kan Idul Adha gitu. Nah, akhirnya kelompok 7 dan 8 nanti presentasinya bulan depan ya. Kita ketemu laginya bulan depan, tanggal 5 Juni. Itu karena ya kebetulan nih bulan Mei itu 2 kali Jumatnya tuh pas cuti bersama ya. Jadi ya udah dah. Nah, udah gitu yang sekalinya kalian pergi KKL ya. Berarti kita ketemunya lagi bulan Juni. Nah, kemudian ini kelompok 9 dengan 10 presentasinya 12 Juni gitu ya. Jadi kita tersisa 2 kali lagi pertemuan tatap muka untuk mata kuliah ini. Nah, masing-masing nanti akan presentasi dibuat ringkas saja presentasinya. Tiap kelompok presentasi cukup 30 menit saja. Tuh, 2 kelompok ya. Nah, jadi 2 kali lagi pertemuan tatap muka kelompok 7, 8, dan 9, 10. Kemudian setelah itu teman-teman sudah fokus untuk membuat skenario dan video tugas akhir. Ya, skenario dan video tugas akhir. Jadi misalnya gini, untuk membuat video tugas akhir, teman-teman kan mau KKL ya. Mau KKL misalnya di Bali. Nah, di Bali itu kan masyarakatnya bilingual, masyarakatnya juga multilingual. Jadi misalnya mungkin Atika dengan Sofia mau syuting di Bali boleh untuk tugas akhir mata kuliah ini gitu boleh aja pokoknya syutingnya boleh di mana aja kalian selama KKL mau bikin video tugas akhir sosial linguistik malah boleh ya jadi malah bagus gitu kan apa namanya latar belakangnya nggak harus kampus gitu jadi misalnya lagi di perjalanan naik bis apa naik apa nih naik Naik bis ya bus, Ustazah. misalnya mau Bis. iya, naik bis, biasanya di bis mau sambil bikin video, ada dialog dan lain-lain, ya mangga silakan. Misalnya nanti di Jogja mau
mau apa dialog antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa gitu, dengan latar belakang Malioboro boleh gitu ya. Di mana aja boleh untuk melakukan apa namanya syuting video tugas akhir. Nah, ini saya sudah buatkan apa namanya panduan untuk penyusunan tugas akhirnya kalian. Hari ini saya share. Mudah-mudahan teman-teman langsung bergerak ya. Eh, untuk teman-teman yang belum presentasi kan masih ada 4 kelompok lagi. Kalian boleh aja nyicil videonya dari sekarang. Karena saya yakin teman-teman udah tahu materi yang teman-teman akan bahas apa. Dan nanti kayaknya gambaran mau bikin videonya begini deh gitu. Jadi videonya itu dibuat eh, seperti simulasi. Jadi teman-teman tuh artisnya di dalam video itu. Jadi misalnya masyarakat bilingual ya. Bilingual itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 2 bahasa atau lebih gitu. Nah, jadi misalnya ambil contoh Faiza Auliana misalnya. Nanti ada Faiza Auliana yang berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dengan orang Indonesia. Nah, misalnya orang Indonesianya dia komunikasi dengan Azkia Tamami. Nah, dia pakai bahasa Indonesia. Kemudian datang orang dari Arab misalnya bertanya. Nah, misalnya orang Arabnya siapa Hiban misalnya. Kemudian dia beralih bahasa tuh pakai bahasa Arab gitu misalnya. Nah, cuman di situ teman-teman perlu apa ya namanya? Membuat videonya semenarik mungkin. Anggap yang menonton ini bukan mahasiswa PBA gitu. Jadi anggap penonton kalian tuh ya penonton umum kayak algoritma TikTok yang bisa kemana-mana gitu. Jadi orang-orang yang tidak ngerti bilingualisme jadi ngerti melihat video kalian. Gitu. Nah, nanti di endingnya kalian boleh kasih apa namanya kayak materi. Jadi bilingualisme itu adalah ABCDE gitu. Jadi orang-orang tuh bisa memahami intinya gitu deh. Kalian kan bisa memahami sesuatu kalau ada videonya kan. Nah, sekarang kalian yang bikin video itu biar orang lain tuh paham dengan em, materi yang pernah kalian presentasikan. Jadi kita sasarannya bukan mahasiswa PBA tapi orang luar yang tidak memahami sosiolinguistik gitu ya. Nah, jadi untuk membuat video ini tentu harus ada skenarionya. Ya, skenario sudah ada, saya buatkan template-nya. Jadi nanti ada skenarionya. Nah, skenario dan video dikumpulkan bersamaan aja. Karena saya yakin kalau dibikin skenario-nya duluan ternyata di fakta di lapangannya tidak demikian gitu, ya udah tinggal nanti kalian daripada mengubah skenario jadi dikumpulkan bersamaan saja. Nah, ini template penyusunan skenarionya. Ini contoh aja nih. Jadi opening durasinya berapa menit, tujuan openingnya apa, isinya apa, propertinya apa, narasi atau dialognya apa. Nah, dari materi hari ini atau materi setiap kelompok, kalian harus mengangkat subtopik, 5 subtopik. Jadi misalnya topik tentang multilingualisme mau diangkat 2 kali, boleh aja. Gitu. Kalau tadi multilingualisme antara masyarakat Indonesia yang mampu yang bisa bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yang kedua multilingualisme Indonesia dengan Arab misalnya gitu. Ya, kreativitasnya kalian aja. Nah, nanti subtopik 1 jelaskan durasinya berapa menit, subtopiknya tentang apa, tempat situasi dan aktivitasnya ngapain, properti atau tampilan visualnya apa, dialognya bagaimana, nilai atau pesan yang ingin disampaikan apa gitu ya. Nah, terus nanti eh, ada closing. Nah, kalian nanti tulis nih pembagian tugas kalian tuh siapa yang jadi sutradara. Tapi semuanya harus jadi pemeran ya, harus jadi artis gitu. Nah, ini tugas tambahan. Mungkin ada sutradaranya, ada editornya, ada kameramennya, ada penulis naskahnya gitu. Ya. Nah, video ini, nah untuk pembuatan videonya nanti wajib ada logo UNJ-nya ya. Jadi biar kalau di-upload ke mana YouTube orang tahu, oh ini PBA UNJ gitu. Karena di YouTube tuh banyak sekali, cuma kita nggak tahu ini anak mana ya. Gitu. Jadi nggak ketahuan. Jadi makanya saya minta ada logo UNJ-nya, ada mata kuliahnya, ada judulnya, dosen pengampunya siapa, terus pemerannya siapa aja nih anggota kelompoknya. Tuh. Nah, materi-materinya di sini udah saya jelaskan ya. Diawali perkenalan, total durasi video tidak lebih dari 8 menit. Video direkam minimal menggunakan kamera. Kalau kalian punya kamera, maksudnya kalau kamera HP aja cukup ya nggak apa-apa. Kalau kalian punya kamera DJI, kamera lain mau pakai drone dan lain-lain memang nggak silakan aja ya. Itu tergantung kreativitas kalian dan kemampuan masing-masing jangan dipaksakan. Nah, terus kemampuan penggunaan bahasa, jadi harus 3 bahasa ya di sini ya. Ada Arab, ada Indonesia, bahasa asing atau bahasa daerah boleh.
Terus dialog harus jelas, mudah dipahami, menghibur, memberikan nilai pembelajaran bagi penonton. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan tema presentasi. Kalau menggunakan teks atau tulisan, huruf, ukuran huruf, jenis font, dan warna yang dipilih harus proporsional. Ya, gampang lah itu di apa namanya CapCut juga banyak variasi-variasinya kan. Terus kalau pakai musik atau latar belakang suara ya yang tidak mengganggu lah. Nah, proses pengambilan video dapat dilakukan di kampus, rumah, kelas daring, atau lokasi lain yang mendukung terjadinya komunikasi sesuai dengan yang topik yang kalian bahas. Misalnya mau parodi, yuk kita lagi naik ojek online, ya kamu jadi tukang ojeknya, saya jadi penumpangnya, ya mangga aja gitu. Pinjam dulu helm ojek online bapak-bapak ini ya, bapak-bapak Gojek gitu. Intinya ini video disajikan secara menarik, menghibur, edukatif, dan mampu membantu penonton memahami materi sosiolinguistik dengan baik gitu. Nah, nanti pengumpulan videonya teman-teman unggah videonya di YouTube. Nah, nanti linknya yang dikirim ke saya. Gitu ya. YouTube-nya YouTube siapa aja, mau numpang di akunnya temennya atau misalnya mau digabung di satu akun, semua video kalian satu angkatan mau diupload ke sana, mah enggak, silakan aja. Yang penting diupload ke YouTube aja, biar tidak terlalu berat apa namanya kalian atau saya untuk mengunduh. Kalian kan berat mengunggahnya, tapi kan yang menonton kan nggak harus ngunduh gitu. Nggak harus ngunduh, kalau di YouTube kan tinggal diklik aja. Ini rubrik penilaiannya juga sudah saya lengkapi di sini. Hari ini saya upload ke Google Classroom, jadi teman-teman sudah bisa mulai untuk penugasan. Nah, dikumpulkannya terakhir kapan? Dikumpulkan terakhirnya kemungkinan dikumpulkannya awal Juli, karena kan perkuliahan itu pertemuan ke-16-nya itu adanya di pekan terakhir Juni. Nah, berarti awal Juli itu UASnya. Jadi awal Juli teman-teman sudah harus selesai itu semuanya. Ya, mulai dicicil lah. Misalnya mungkin syutingnya bulan Mei, selama bulan Juninya mau fokus ke editing, nah nanti Juli tinggal mengumpulkan. Tinggal dibagi aja waktunya dan diskusi bersama teman-teman kelompok. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Ustazah. Silakan Naila Putri. Untuk yang tadi Ya, silakan Naila Putri. pertemuan Van Ustazah, untuk pertemuan yang di bulan Juni nanti itu Mm-mm, tetap online ya, mm-mm. Ustazah? Iya, Presentasi. kalian maunya offline? Oh enggak, so. Serah sih. Tetap online. Kalau mau offline, nyari ruangannya nggak dapet kita. Apa kita kuliah di Plaza UNJ aja yuk? Gelar tikar. Tetap online. Soalnya susah nyari ruang ya, apalagi nih kalau kelasnya gabungan. Nyari ruang untuk satu kelas aja susah, apalagi kalau dua kelas digabung. Waduh. Jadi kita tetap online ya. Naila Putri ya, tetap by Zoom. Syukron Ustazah. Ya, Afwan. Yang lain ada pertanyaan? Cukup ya? Yang pertanyaan ke pemakalah ada nggak nih? Nggak ada. Himban mau bertanya Himban? Nggak. Satria tuh, Satria kenapa tuh jidatnya tuh? Oke, oke ya. Saya kira mungkin kita bisa selesaikan perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa mendapatkan tambahan ilmu, karena memang materi dari sosiolinguistik ini membahas mengenai fenomena-fenomena komunikasi yang memang ada di lingkungan kita sehari-hari dan memang ada di apa namanya komunitas bahasa, baik yang sedang kita gunakan atau yang sedang kita pelajari, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti sampai jumpa lagi bulan depan ya, awal bulan depan. Nah, empat kelompok yang tersisa, persiapkan presentasinya dengan baik. Presentasinya singkat aja, singkat, padat, jelas, udah gitu. Singkat, padat, lulus, nah, udah gitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting teman-temannya bisa memahami konten dari apa namanya materi dari kalian.
gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Syukran, Ya, Ustazah. terima kasih ya. Assalamualaikum.